2 dekade sudah berlalu sejak seorang pembela hak asasi manusia, Munir Sain Tholib, dibunuh secara keji di dalam pesawat. Namun, keadilan untuknya masih terbang entah kemana. Pemerintah silih berganti, tapi kasus ini ibarat barang antik yang dijadikan pajangan di rak sejarah. Terlalu berharga untuk diselesaikan, tapi terlalu berbahaya untuk disentuh. Bayangkan, negara ini begitu gesit menyalurkan bantuan sosial yang misterius ke kantong-kantong pribadi. Tapi ketika datang pada keadilan bagi Munir, mereka menjadi pelari yang tertatih-tatih, terseok-seok, seolah-olah ada batu besar bernama ketakutan yang menghalangi jalannya. Apakah batu itu adalah nama-nama besar yang disembunyikan di bawah karpet istana? Atau mungkin bayangan kelam dari masa lalu yang masih bergentayangan di koridor kekuasaan? Ironisnya, setiap tahun para pemimpin negeri ini dengan wajah datar menyatakan, "Kami berkomitmen menyelesaikan kasus ini." Kalimat yang diulang-ulang seperti mantra, tapi tak pernah benar-benar membawa hasil. Mungkin dalam sebuah pidato, Presiden pun berbisik dalam hati, "Ya Tuhan, semoga mereka melupakan Munir tahun depan." Jika saja keadilan bisa diselesaikan dengan koin receh, mungkin Munir sudah mendapatkan pengadilan yang adil. Tapi tampaknya keadilan itu harganya terlalu mahal. Lebih mahal daripada seragam aparat yang berkilau di bawah sinar matahari upacara bendera. Munir adalah simbol, bukan hanya bagi keadilan yang ditunda, tapi juga bagi pemerintah yang terus menunda-nunda, takut menghadapi cermin sejarah yang jelas menunjukkan bayangan gelap di belakangnya. Kasus ini seperti komedi yang tragis, begitu penuh dengan intrik, kepura-puraan, dan pengalihan perhatian. Hingga akhirnya kita bertanya-tanya, apakah keadilan di negeri ini benar-benar ada, atau hanya sebuah fiksi belaka? Dan mungkin dalam 5 tahun lagi, kita akan merayakan perayaan perak kematian Munir dengan pidato-pidato kosong yang sama, janji-janji manis yang tak pernah jadi nyata, sambil pemerintah menyusun narasi baru untuk membungkus luka lama dengan pita yang berwarna cerah. Tapi mungkin itulah keahlian terbesar pemerintah kita, melupakan seperti pesulap ulung. Mereka pandai mengalihkan perhatian publik dari kasus-kasus yang seharusnya dibuka lebar-lebar ke tengah panggung keadilan, tapi justru ditutupi tirai hitam yang tebal. Kasus Munir bukan sekedar misteri pembunuhan, melainkan bukti nyata bagaimana negara ini begitu mahir bermain drama, sebuah sandiwara tanpa akhir. Di panggung ini, kita bisa melihat bagaimana pemerintahan yang begitu kuat memerintahkan penggerebekan narkoba atau mengeluarkan peraturan-peraturan baru dengan sekejap mata, tapi menjadi lambat, bahkan lumpuh ketika harus mengejar dalam pembunuhan seorang aktivis. Mungkinkah para pemain utama di balik layar kasus Munir memiliki terlalu banyak kekuasaan hingga tak seorang pun berani mengguncang kursi mereka? Atau apakah para pembunuh Munir disembunyikan di balik tembok tebal impunitas yang dirancang dengan begitu apik oleh rejim-rejim yang silih berganti? Tapi lebih tragis lagi adalah kita, masyarakat, yang perlahan-lahan mulai terbiasa dengan ketidakadilan ini. Seakan-akan keadilan di negeri ini hanyalah mitos yang diceritakan turun-temurun, sesuatu yang mungkin pernah ada di masa lalu, tapi sekarang tinggal kenangan. Setiap tahun, media dan aktivis berteriak,
menuntut keadilan untuk Munir. Sementara pemerintah dengan wajah tak berdosa, seolah-olah ikut bersedih, tapi diam-diam berharap semua ini segera berakhir, bukan dengan solusi, tapi dengan pelupaan massal. Jika pemerintah bisa bicara jujur, mungkin mereka akan berkata, sudah 20 tahun, bukanlah lebih baik kita semua melupakan saja? Toh, di negeri ini keadilan seringkali hanya menjadi bahan lelucon politik. Kita dihujani janji-janji dari para pemimpin yang bersikap seperti pahlawan di depan kamera, tapi diam-diam menjadi aktor dalam drama sinetron penuh intrik kekuasaan. Dan Munir, dia bukan hanya korban, dia adalah simbol dari kegagalan sistemik, dari ketakutan kolektif negara ini untuk menghadapi kebenaran. Sebuah negara yang lebih memilih untuk menutup mata terhadap dosa-dosa masa lalu daripada membersihkannya. Sebuah negara di mana hukum tak ubahnya sebuah labirin, berputar-putar tanpa akhir, dirancang agar tak pernah ada yang menemukan jalan keluarnya. Mungkin yang lebih tajam dari senjata yang merenggut nyawa Munir adalah ketidakpedulian kita semua, masyarakat yang telah dibiasakan hidup di bawah bayang-bayang penundaan, kebohongan, dan kepura-puraan. Kasus Munir adalah cermin yang memperlihatkan betapa dalamnya keterpurukan moral negara ini. Pertanyaan sebenarnya bukan lagi siapa yang membunuh Munir, melainkan kapan kita akan berhenti membiarkan kebenaran mati di tangan negara yang seharusnya melindungi warganya. 2 dekade telah berlalu. Munir terbang tanpa ragu, dibungkam nyawa di atas langit. Negeri diam, siapa peduli lagi sedikit. Katanya keadilan tak kenal usang. Tapi kenapa kasus ini jadi hilang? Pejabat bersuara, kami akan usut. 5 tahun berlalu, masih saling tuntut. Mereka janji, kami berkomitmen. Namun kenyataan hanya pura-pura senyuman. Kebenaran dicuci, fakta disisir, sementara dalang tertawa menembus batas tir. Di depan kamera mereka bicara besar, tapi di balik layar hanya cari aman dan sabar. Keadilan, hanya ucapan palsu, seperti debu yang tertiup angin lalu. Munir menjadi simbol, bukan hanya tragedi, tapi bukti betapa pemerintah ini tak peduli. Bicara keras soal hukum dan hak, tapi nyatanya diam, membisu dan beku bak patung tiada gerak. Kita menunggu, tapi apa yang dinanti? Hukum di negeri ini hanya janji mati. Mungkin mereka harap kita lupa, seperti halnya kasus yang dikubur begitu saja. 2 dekade sudah lewat di angin. Munir masih terbang, tak tahu kapan mendarat di Pelamin. Keadilan di sini seperti mimpi samar, di mana pemerintah berkuasa, kebenaran pun terbakar. Dan kita diam, terbuai lagu-lagu lama. Sementara Munir adalah nama yang hilang di rimba belantara. Negeri ini ahli dalam lupa, karena keadilan adalah sandiwara semata.